Saya ngeliat ke atas, itu bukan kain, gaun ya, putih. Bawahnya tuh kelihatan jelas kakinya. Itu hitam, kayak gosong, dan itu koreng. Itu saya nggak lihat mukanya, cuman saya ngeliat bawahnya sama rambutnya. Kuntilanak. Si pocong itu jadi posisinya di dalam bak mandi tuh. Terus mukanya ya begitu gitu kan, bolong-bolong. Terus kayak langsung tengkoraknya kelihatan, sama matanya tuh nongol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gua Adit. Dan sekarang kita lagi dari segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gua udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya selama dia menimba ilmu di pesantren. Dan seperti kita tahu, pesantren itu pasti banyak hal-hal mistis yang terjadi. Dan langsung aja kita kenal sama narasumbernya, Mas Damar. Mas Damar, apa kabar Mas Damar? Alhamdulillah sehat. Ini Mas Damar pesantren selama 8 bulan ya? 8 bulan. Di daerah Jawa Timur. Betul. Dan ada beberapa hal mistis yang terjadi sama Mas Damar dan teman-teman Mas Damar. Iya. Nah, ini Mas Damar pesantrennya ini emang terkenal angker atau kayak gimana sih Mas? Sebenarnya enggak ya, karena dia pesantren modern dan memang pesantrennya bagus. Jadi nggak ada kesan angkernya juga nggak ada. Oh, berarti ini pesantren modern ya? Betul. Gue mikirnya pesantren yang kayak di film-film zaman dulu tuh yang bangunannya masih kayu gitu. Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Berarti udah lumayan modern ya? Betul, udah gedung-gedung, udah tembok. Iya. Nah Mas, tadi kan kita sempat ngobrol di depan tentang cerita yang bakal Mas Damar bawain nih. Ya. Nah, ini kan ternyata nggak Mas Damar sendiri yang ngerasain ya. Itu ada berapa orang sih kira-kira yang ngalamin kejadian mistis di pesantren ini Mas? Kalau kejadian mistis yang dialamin tuh saya, ada 4 ya, termasuk saya. Berarti selain Mas Damar ada 3 orang lagi Betul. yang ngalamin hal mistis. Iya, itu saksi ya, saksi maksudnya sebagai dia yang melihat langsung. Iya. Dan Mas Damar juga sempat melihat langsung ya. Betul. Ada beberapa sosok yang ada di pesantren itu. Betul. Salah satunya kalau pocong sih Mas David ya, Mas yang David. ngeliat ya. Betul. Nanti buat kalian yang penasaran, tonton video sampai habis, jangan ada di skip. Yaudah, sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam seperti Mas Damar ini, kalian bisa langsung aja hubungin Instagramnya Lentera Malam di lenteramalam.id. Kalian DM nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Dan pastinya nanti kalian bakal dimintain voice note tentang cerita kalian. Jadi siapin dulu voice note dari cerita horor yang pengen kalian share di Lentera Malam. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi, sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Hmm. 2011 saya lulus SMP langsung masuk pesantren, letaknya di daerah Jawa Timur. Waktu itu awal saya masuk sana tuh kayak sebenarnya keinginan sendiri ada, cuman emang ada dorongan juga dari orang tua, udah pesantren aja. Oh, berarti ada dorongan dari orang tua untuk Mas Damar ini masuk pesantren. Betul. Iya. Jadi ya udah jalanin karena memang dari keinginan sendiri emang pengen pesantren juga gitu ya. Akhirnya berangkatlah pada bulan Maret waktu itu tuh. Maret 2011. 2011 betul. Nyampe sana itu baru pertama kali ya untuk mondok. Jadi agak kaget gitu dengan ternyata pesantrennya bagus gitu. Yang saya pikirin itu pesantren kan kadang ada yang agak kumuh, mohon maaf sebelumnya, atau ada yang nggak kurus. Cuman pas sampai sana ternyata bagus dan itu luas. Saya sedikit jelasin denahnya dulu ya. Akses pintu mobil atau kendaraan atau orang-orang itu cuma satu di pintu depan. Itu di tengah-tengah. Setelah masuk pintu masuk, itu langsung gedung asrama. Itu melebar kayak U. Tapi U-nya bukan U letter U, tapi U patah gitu. Masuk ke dalam itu sebelah kiri kanan itu ada 4 gedung, kanan 2, kiri 2, itu asrama. Tempat istirahat atau tempat tidur para santri ya. Di belakangnya itu ada kamar mandi masing-masing asrama,
Dan yang sebelah kiri asramanya dari pintu masuk, itu di belakang kamar mandi ada tempat buat minum, tempat ambil minum air, tempat makan, sama ada UKS di sana. Jadi kalau santri-santri yang sakit, demam atau segala macem, itu dirawat di sana. Terus udah masuk ke dalam tuh, kan denahnya yang awal udah asrama. Agak lurus lagi tuh udah ada batasan kayak pagar kecil. Itu udah bagian pembelajaran kelas-kelas. Nah itu sebelah kanan itu kelas-kelas, sebelah kiri ada asrama Sigor. Sigor tuh maksudnya asrama anak-anak yang lulus SD, itu ditaruhnya di situ. Depanan sedikit dari asrama Sigor itu buat yang penunggu biasanya kalau ada wali murid, pokoknya orang tua yang mau ngejenguk itu di situ. Ke dalam lagi terus sampai ujung ketemu masjid. Nah, belakang masjid ada lapangan bola. Setelah saya masuk ke sana, pendaftaran, itu pas saya lihat banyak hal berbeda yang dirasain. Kayak misalnya, kita kalau sekolah kan kayak, gimana ya, kalau umum itu kan datang sekolah, belajar, kalau main, pulang. Kalau ini kayaknya hari-hari ketemu mereka-mereka gitu kan, jadi bawaannya awalnya itu seneng gitu. Terus bisa cerita-cerita, bisa saling belajar. Nah, setelah saya beberapa lama di pesantren, sekitar 2 bulan, saya di situ baru merasakan hal-hal yang di luar nalar saya, dan memang sebenarnya saya juga orangnya nggak aneh-aneh gitu, nggak ya dibilang kayak sompral juga enggak gitu kan, terus macem-macem juga enggak, cuman memang mungkin udah kuasanya untuk saya ditampakkan gitu ya. Di pesantren saya itu ada jadwal setiap santrinya itu menjaga malam. Nah itu dampingan antara yang lulus SMP dan lulus SMA tadi, lulus SMP dan lulus SD tadi, itu ada posnya masing-masing. Dari satu pesantren yang tadi saya udah jelasin denahnya, itu ada 6 pos. Satu itu di depan, yang di utama, karena di sana nggak ada satpam. Jadi yang jaga itu santri. Ya, itu 3 orang. Terus di asrama itu kan ada 4 tuh, kanan 2, kiri 2. Nah di situ ada masing-masing 2 titik, kiri sama kanan. Yang di belakang itu di dekat masjid ada 1, sama di masjidnya, sama di dekat ruang kelas yang jaga. Dan ada juga yang patroli, maksudnya patroli yang keliling gitu ya. Karena pesantren itu identik sama santri yang kadang-kadang bandel ya. Bandel dalam arti kata dia mau kabur, apa dia ngerokok, itu kan nggak boleh. Akhirnya diadakanlah piket seperti itu. Gitu. Pada malam itu saya kurang lupa ya, udah lama kapan jadwal pastinya. Cuman saya jaga malam, saya itu kondisinya lagi jaga di bagian dekat masjid. Nah, bukan di dekat masjidnya, di masjidnya, di teras depan itu ada meja, saya jaga di situ. Itu berdua sama teman saya, namanya kita sebut aja Samsul ya. Nah, kita lagi jaga di situ. Jadi pas saya itu ke bagian jaga, cuman bagian yang keliling, bagian keliling. Nah, bagian keliling, karena kibar itu istilahnya yang lulusan SMP disebutnya kibar. Kalau yang lulusan SD itu disebutnya sigor. Saat saya mau ke masjid, itu ada yang jaga kan 2. Kebetulan tertidur. Kalau kelihatan ustadz, itu bisa diomelin karena kalau mau tidur gantian gitu ya, ini dua-duanya tidur. Nah di saat saya samperin sama teman saya namanya Samsul, kita bangunin karena harus paling nggak 1 jaga gitu ya. Bangun gitu, jangan tidur gitu. Oh iya kak, gitu kan. Pas bangun itu istilahnya aja bahasanya, cuman di sana pakai bahasa Inggris atau Arab ya. Bangun itu dijaga 1 orang, satunya tidur nggak apa-apa gitu, gantian. Pas sudah dia bangun, oh iya, saya masih ngiter di situ tuh, sekitaran situ. Terus kayak ngerasa ada yang baca lantunan ayat suci Al-Quran di sekitar masjid. Awalnya pemikiran saya mungkin ada santri yang baca tuh, ya mungkin dia mau sholat malam atau ya mau ngafalin Al-Quran, karena kan memang ada beberapa tugas yang penghafalan. Setelah saya coba masuk, cek, itu pas buka nggak ada siapa-siapa. Dalam masjid itu kosong semuanya. Kosong, nggak ada. Dan itu berarti ya, suaranya pas saya buka tuh nggak ada suara apa-apa. Sunyi dan gelap, kondisinya gelap. Sunyi gelap, udah akhirnya, udahlah gitu ya. Karena memang mungkin hanya ini aja halu kali ya, udah biarin tutup. Saya ke depan lagi nemuin teman saya. Pas saya ke depan saya nanya, tadi ada yang denger nggak gitu, ada yang baca surat gitu, surat baca lantunan ayat suci Al-Quran gitu kan.
Enggak, kata anak-anaknya. Ya udah perasaan saya aja kali gitu kan. Nah pas saya ke depan itu nggak lama yang di dalam itu maksudnya ada suara, bukan suara, kayak ada apa sih, bunyi-bunyi geruduk gitu loh. Cuman nggak kencang. Nah itu teman saya si Samsul ini denger. Itu apa tuh? Takutnya kan kalau kita pemikiran negatifnya, kalau yang bunyi-bunyi gitu ya santri kabur atau ada yang bandel gitu kan. Cek deh, cek gitu. Nah yang ngecek itu kita berdua doang, yang jaga ya tetap jaga di situ. Masuk. Pas kita buka itu nggak ada, tapi ada suaranya di atas, kayak apa sih? Kayak ubin gedebuk, bunyi gedebuk gitu deh, gitu ya. Kayak ada yang sholat kayak ya gitu. Pas itu akhirnya kita muter tuh, kita ke tangga, kita ke atas, bareng tuh berdua. Pas ke atas ternyata memang ada yang sholat, tapi putih semua, jubah putih, dan itu mukanya nggak kelihatan ya. Putih tapi bukan putih ini ya, bersinar gitu loh. Jadi kayak bukan lampu, ya pokoknya putih bersinar. Kita lihat, udah. Akhirnya saya ngomong ke Samsul, udah, gak usah, kita turun aja. Kita melihatnya lagi ibadah gitu kan. Mau siapapun itu, udahlah abaikan gitu, kita ke bawah, balik lagi ke bawah. Udah pas di situ tuh hari pertama kali saya ngelihat sosok putih. Saya nggak bisa mastiin itu apa, tapi dia sedang sholat. Kalau untuk sosoknya itu kira-kira perempuan atau laki-laki? Itu nggak tahu, karena jubah putih, betul. Full sampai Full, kepalanya? iya. Ya. Jadi kondisinya itu madep ke mimbar, dan itu tangannya begini. Bukan tangan sih, kayak apa sih, tangan masuk ke ini loh. Baju gitu ya? Baju, betul. Ya. Posisinya Mas Damar itu di sebelah mana? Di samping. Di sampingnya? Di samping belakang. Iya, agak serong gitu kali ya? Betul, dia posisinya, jadi pas kita naik tangga, kan kiri kanan tuh. Nah, dia tuh posisinya di tengah sini. Di tengah-tengah sini, itu kan bawahnya itu ngelos ya. Maksudnya nggak panjang tingkatnya. Cuman sedikit, bawahnya itu ngelos, terus mimbar. Nah, dia posisinya di situ. Dan kita ngeliat dari samping juga nggak kelihatan, karena putihnya kilau gitu, Pak. Iya. Ya, udah akhirnya, kita biarin, ayo turun aja gitu. Karena kan nggak sopan juga ya, mau siapapun itu. Ya sudah, akhirnya turun. Di bawah itu udah mulai ngomongin tuh sama yang sigor-sigor. Itu ada yang sholat gitu. Kita bilangnya cuma ada yang sholat. Dan nggak usah diganggu, nggak usah ditungguin gitu. Yang penting jaga aja, sama nggak usah bawa takut gitu ya. Saya balik tuh ke depan, cek yang bagian depan, wah aman, nggak ada kendala. Udah, hari itu udah. Setelah beberapa dari hari itu, yang saya ngeliat itu saya kebetulan haus. Jadi kan di asrama itu nggak ada dispenser ya. Nah jadi tuh harus ke yang seberang sana, belakang asrama yang seberang sana tuh. Itu sekitar jam 10:30. Santri udah pada suruh masuk asrama, nggak boleh ada aktivitas. Dan yang jaga piket juga udah pada di posisi masing-masing. Nah kecuali kalau memang ada yang ke toilet, santrinya, atau ada yang mau ambil air gitu ya. Karena kalau air habis kan ke belakang. Saya kebetulan habis. Akhirnya saya minta teman saya temenin. Ini bukan Samsul, Adit misalnya. Ya kan? Nah, si Adit ini, saya bangunin. Adit, temenin dulu yuk gitu kan. Kemana? Katanya, ngambil air dulu sana belakang. Ya udah yuk gitu kan. Pas udah itu, ambil sendal, saya jalan lah. Ngelewatin. Kan posisi air itu dekat sama UKS, cuman agak belakang sedikit. Udah di jalan di antara dua asrama itu, persis depan belakang asrama itu kan toilet, cuman nggak sampai full, ngebelakangin terus UKS. Nah di situ tuh ada suara-suara teriak-teriak. Kita penasaran tuh, ya kan? Karena penasaran, Dit, ayo coba lihat yuk, intip. Sedangkan memang kalau jam malam itu udah nggak boleh ada aktivitas gitu ya, nggak boleh kemana-mana juga, udah di ruang di asrama aja. Mampirlah ke situ, ngintip lewat jendela belakang. Ternyata udah rame, ada santri lagi kesurupan di situ. Santri kesurupan. Itu udah ada ustadz 2 di dalam itu sama santri-santri yang sakit gitu. Cuman posisinya si santri yang kesurupan itu dibawa ke tengah. Jadi yang sakit itu di pinggir-pinggir. Yang si santri yang kesurupan ini itu ngamuk. Dia marah, bukan marah sih, ngamuk kayak apa sih? Gini-gini lah. Kok disamperin ustadz gini gitu, ngelawan. Yeah. Karena kan kita ngintip ya, kita nggak berani ngelihat terlalu ini banget, takut ketahuan dan diomelin. Ya udah akhirnya pas lagi ngamuk itu ada satu ustadz, itu kan ada 2 ustadz, satu ustadz itu akhirnya nahan si badan si santri,
itu kepental das aja, mundur gitu, langsung mundur, jatuh. Terus akhirnya yang ustadz satu lagi dibacain surat-surat ya, dibacain surat-surat, ada kitabnya gitu, akhirnya bisa tenang. Itu jadi pas kondisi ngamuk ditekan kan ya, tekan malah ustadz itu kan mental yang tadi yang pertama. Terus sama yang ustadz ini tuh nggak disentuh, nggak diapa, tiba-tiba jatuh posisinya tiduran telentang, dan itu nggak ngamuk, maksudnya udah pingsan lah ya. Pas di saat pingsan, si ustadz yang tadi kepental kan bangun, bantuin, pegangin dadanya dipegang. Terus tiba-tiba si santri itu melayang. Keangkat gitu dia. Keangkat tangannya tuh kayak lemes, keangkat badannya busung gitu ya, dadanya busung, badannya busung. Terus dibacain, langsung ditekan sama ustadznya, dak. Pas besoknya banyak cerita akhirnya. Oh, berarti informasi kesurupan itu udah kesebar luas di pesantren. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya kalau kesebar luas, cerita dari ustadz, karena ada beberapa ustadz yang dekat sama saya juga, itu faktor dia ngebawa ya namanya pesantren ya, kan macam-macam orang-orang tuh, ada yang baik, ada yang kadang juga ada yang pelarian aja, ya macam-macam lah gitu. Jadi nggak bisa dijudge pesantren buruk semua dan baik semua, enggak, karena campur. Nah di situ tuh dia pas ke pesantren ternyata ada bawa-bawaan. Tapi bawaan itu bukan bawaan maksudnya pegang, kan kalau yang mistis itu kan kayak ada batu atau apa. Kalau ini gitu ya? Ya kayak semacam itu, cuman ini enggak, dia emang nempel di badannya dia. Alasannya ngejaga, kata ustadz tuh gitu. Cuman kan namanya pesantren nggak boleh ada hal yang seperti itu. Akhirnya dibersihkan sama ustadznya. Nah kemarin itu yang masuk, yang menjaga dia katanya seperti itu, dan itu memang binatang burung elang. Jadi saya kebagian dapat jaga malam lagi, tiket malam waktu itu. Kebetulan saya itu di bagian jaga ya. Kalau kan sebelumnya rotasi tuh muter keliling. Cuman yang sekarang itu saya lebih jaga, dan kedapetannya di masjid itu bersama teman saya. Sebelum ke titik tempat jaganya, kita briefing dulu sama ustadz. Nah di situ saya kebetulan dapat sama teman saya, sebutnya namanya Uni ya. Ini kita sama dia berdua itu suruh jaga di bagian masjid tadi. Belum sampai 10:30 saya jalan ke belakang sama si Uni. Sebelum ke belakang itu siapin bawa air dulu, kita mampir ke belakang UKS itu. Nah kebetulan di dekat UKS itu juga ada kamar mandi, cuman itu jarang dipakai dan itu gelap. Pas masuk ke daerah kamar mandinya, kayak jalanan kecil gitu, terus saya kayak ada yang ngerasa nabrak ke badan saya, seret gitu, sekelebet gitu, seret aja. Saya diam dulu, napas, saya buang napas. Teman saya nanya, si Uni, kenapa? Gitu. Nggak apa-apa, udah ya abain aja. Gitu kan. Ya udah, akhirnya saya ambil air tuh. Berarti si Uni tuh nggak ngeliat ya? Enggak, yang ngerasain saya, karena saya kayak ngerasa kalau manusia sama manusia itu keras ya. Kalau ini enggak, ini kayak seret gitu. Itu pas banget di badan saya, seret gitu. Dan itu dari tegang langsung lemas. Itu yang dirasain waktu kemarin di sana. Nah di saat saya udah ambil air, saya langsung ke belakang. Nah posisi masjid, pos masjid kan tadi awal udah saya ceritakan. Cuman di depan masjid itu ada taman, jadi ada empang, ada ya kolam ikan lah ya, kolam ikan 2, kiri sama kanan. Di pinggir-pinggirnya ada pohon palem. Sampingnya si empang itu ada ruang kelas buat belajar, sama yang ini deretan buat yang penunggu wali murid ya, itu campur sama ada ruang kelas juga. Nah saya jalan dari arah depan mau ke masjid. Pas sebelum nyampe tengah-tengah ngelewatin empang, itu dari pojok kiri di luar tembok pesantren itu ada yang terbang, set ya, dari kiri itu ke yang empang sebelah kanan, tapi di luarnya itu terbang. Saya lihat kurang jelas, agak cepet ya, tapi bukan berarti cepet banget gitu, nggak sekelebet, tapi kelihatan putih-putih langsung tek dari kiri ke kanan. Di situ saya stop, bilang sama Uni, bentar nih gitu kan, lihat nggak tadi? Saya tanya gitu ke Uni. Enggak, ada apaan sih emang?
orang nggak ada apa-apa gitu kan, jangan nakutin katanya Uni. Nggak lihat nggak tadi? Saya tanya lagi, karena kalau saya jelas ngelihat gitu kan. Nggak ada apa-apa. Ya udah, kalau saya tuh apa ya, orangnya ya udahlah gitu, jadi nggak terlalu dibawa takut gitu. Akhirnya pas saya maju jalan lagi tuh, lanjut jalan di tengah-tengah ya di antara dua kolam itulah diapit gitu ya. Itu ada lagi apa yang putih tadi terbang balik dari kanan ke kiri, dan itu nggak secepat yang tadi di awal. Ini agak lebih lambat dan itu jelas. Yang itu pas yang apa dari kanan ke kiri itu yang lihat bukan saya, si Uni ini yang ngelihat. Si Uni yang lihat. Si Uni yang lihat pas dari kanan ke kiri terbang ke atas, itu diem di atas ternyata itu. Benar-benar di atas kepala ya. Nah, si Uni itu di situ kaget dan takut gitu. Kaget takut, akhirnya dia negor saya, ayo lari gitu kan. Apa? Lari, tiba-tiba dia ngibrit, seret aja. Apa sih gitu kan? Pas saya, jadi di situ pas dia udah ngelihat ekspresinya dia kayak gitu, saya juga agak merinding gitu kan. Pas udah dia lari, saya bingung ada apa, lihat kiri kanan nggak ada apa-apa. Saya ngeliat ke atas, itu kain, bukan kain, gaun ya, putih. Bawahnya tuh kelihatan jelas, kakinya itu hitam kayak gosong, dan itu koreng. Itu saya nggak lihat mukanya, cuman saya ngeliat bawahnya sama rambutnya. Kuntilanak. Kuntilanak kayaknya. Saya nggak bisa pastiin, cuman saya ngeliat dalam kayaknya kuntilanak. Itu benar-benar bonyok kayak apa sih? Kayak Iya. Kayak luka-luka gitu ya. luka-luka. Cuman hitam kakinya. Hitam. Pakai gaun putih gitu. Iya. Gila sih. Itu jelas ya, itu jelas di atas kepala. Di situ saya diam terus lemas, langsung lari. Sempet diam karena nggak pas posisi itu tuh sempet nggak bisa gerak. Karena kayak paku aja gitu. Tuh diam dulu, pas udah agak lemas lari langsung ke mana? Masjid. Udah kita masuk ke masjid dulu, istighfar, baca-baca doa, baca-baca surat. Pas kita ke depan udah nggak ada. Udah nggak ada tuh sosok yang di atas itu? Udah nggak ada. Itu benar-benar ditampakin banget gitu. Karena pengalaman pertama kali ya itu di pesantren itu. Iya, tapi si Uni tuh ngelihat sosok itu sama kayak yang lu lihat atau enggak? Pas cerita gitu, pas setelah di sana, pas setelah nyampe di masjid gitu. Nah, jadi setelah kita kan di masjid tuh, itu kita nggak ada yang berani ngomong. Kita cuma berdoa sampai nunggu besok gitu ya. Nah, setelah berdoa terus jaga sampai besoknya, barulah kita buka dan ngobrolnya itu nggak sendiri, sama beberapa teman yang lain, santri yang lain. Cerita-cerita di situ. Iya, semalam kalau yang si Uni lihat dari cerita si Uni, dia emang awal itu nggak lihat ada pas kita belum lewat itu nggak lihat apa-apa. Tapi pas kita jalan di tengah tuh udah mulai ada yang terbang. Dia ngelihat itu belum nyampe di atas kepala, dia udah nunjuk-nunjuk, dia langsung lari. Ya udah akhirnya pas itu kan saya nggak tahu ya awalnya itu apa kiri kanan nggak ada, ya saya penasaran. Karena dari diri saya juga tadi pas awal itu ngelihat, karena dari kiri ke kanan ada. Betul. Pas saya lihat ke atas, wah iya benar. Itu saya kepaku, nggak bisa ngapa-ngapain, lemes diri dulu. Maksudnya badannya sampai lemas, baru bisa lari. Yang dilihat si Uni juga kuntilanak bentuknya? Sama persis. Sama persis. Dia itu lari karena ada itu lewat, dan itu berhenti di kepala, di atas kepala persis saya. Nggak terlalu jauh dari atas kepala? Enggak, jadi kayak bukan daster, baju long dress ya. Nah itu maaf ya, itu kelihatan. Cuman kan hitam. Iya. Nah itu nggak jelas sih kalau itunya, cuman benar-benar hitam, kakinya pada. Yang pasti jaraknya deket dari atas kepala gitu. Itu jelas ke dalamnya kelihatan kaki. Pengalaman yang terepik ya. Terepik lah. Iya. Yang penting saya kabur dulu, masuk masjid, baca-baca surat sampai doa sama si Uni. Pas udah ngecek lagi ke depan, kadang harus jaga di pos. Iya. Jaga, udah nggak ada. Akhirnya nenangin diri segala macam, udah sampai besoknya baru diceritain. Nah yang Uni lihat itu pas terbang memang rambutnya panjang, karena kan memang saya juga kelihatan tuh, ya kan agak kelihatan pasnya belakangnya. Cuman mukanya nggak, dia tuh kayak madep ke pintu depan. Oh, ngebelakang. Belakangnya masjid berarti. Betul. Iya. Seperti itu. Nah udah akhirnya pas Uni ngeliat begitu udah, dia cuman cerita, ya itu gua nggak tahu itu apaan, cuman putih, kayak kuntilanak seperti itu. Iya. Cuman kalau saya ngeliat dalam sampai bentuknya itu, nah itu saya udah terpaku deh. Terus ada kejadian, kebetulan kalau yang ini kejadiannya bukan saya pribadi, saya diceritain teman saya. Nah namanya David. Ini pengalaman pribadi dia di saat dia sama jaga malam
Jadi rata-rata kejadian itu memang diganggunya malam. Kalau di pondok di tempat saya ya, pengalaman saya. Nah, si David ini jaga berdua sama temannya, santri. Ya, sebutlah namanya Dono. Si David sama si Dono ini jaga. Dapat jaganya di dekat asrama saya. Jadi kan tadi kan saya bilang ada 6 titik ya. Asrama 1, asrama 2, belakangnya kamar mandi berjejer. Itu dari ujung sampai ujung. Nah, depannya kamar mandi, belakang gedung, belakang asrama itu tempat jemuran biasanya. Nah, dia tuh mejanya tuh di tengah-tengah. Jadi nggak terlalu jauh dari asrama dan nggak terlalu jauh dari kamar mandi. Nah, kamar mandi itu kan panjang, ada sekitar 40 sampai 50 lebih lah kamar mandinya itu. Di situ juga biasa buat nyuci baju gitu kan para santri itu. Nah, di sepanjang itu awalnya tuh kan pas dia dari briefing ke pos itu nggak ada apa-apa, aman. Kejadian itu pas di saat si David mau ke kamar mandi. Setelah dia ke kamar mandi itu nggak ada masalah, aman. Dipipis lah, nggak lama pas habis pipis mules lanjut dengan buang air besar. Nah, di situ dia kan agak lama dia ngedengar kayak apa ya, kayak ada yang ngegedor-gedorin pintu, bukan pintu dia gitu. Di pintu lain kamar mandinya. Betul, dia dapat kan ada 50 kamar mandi tuh. Dia ya tengah-tengah agak kesanaan deh, agak jauh dari meja yang jaga. Akhirnya pas dia lagi itu agak nggak tenang, diteriakin sama dia, siapa sih gitu, jangan iseng malam-malam gitu, kubrak-kubrak. Pas diomelin gitu, diem, sunyi langsung. Nah, pikir dia udah selesai, si David udah mau selesai, ada yang suara mandi, jebur. Ya kalau mandi oke lah, pikiran dia waktu cerita tuh positif gitu ya, mungkin ada santri yang lagi mandi gitu malam-malam. Itu kan jam 12 kurang ya, jam 12 kurang. Pas udah si David selesai, dia keluar kan. Dia ngecek kamar mandi, bukan ngecek, ngeliat dari dia keluar, ngecek pintu-pintunya. Ada yang kan kalau nggak kepake, dia kebetulan kalau kebuka tuh keluar, arahnya nggak ke dalam. Ternyata ada kamar mandi, istilahnya selingnya ada sekitar 5 kamar mandi dari dia, itu ketutup. Dia ngecek karena penasaran gitu kan. Ya kalau positifnya oke mandi, cuman kalau negatifnya itu kan takutnya ada yang kabur atau ada yang rokok abis mandi, itu kan nggak boleh. Akhirnya dia cek lah gitu kan, dan pas dia mau megang pintu emang keras, jadi kayak dikunci gitu. Gedor-gedor sama si David, duh. Siapa yang di dalam gitu kan, udah malam gitu, cepetan kalau mau mandi. Nggak ada jawaban. Dan pas kondisi si David sehabis mau gedor-gedor itu nggak ada suara mandi, udah nggak ada, udah sunyi. Gedor lagi sama dia, nggak dijawab lagi kan. Pas si David gedor-gedor itu nggak ada respon, dia manggil lah si siapa namanya, Dono, temannya. Nah, si Dono ini minta temenin, ayo itu kayaknya ada yang mandi belum selesai gitu kan, bantu cek gitu kan, takutnya ada apa-apa gitu. Datanglah berdua, gedor lagi, nggak ada suara kan. Ini gimana nih? Ya udah biarin aja, tungguin dulu kita di pos. Gak lama David balik sendiri ngecek. Jadi kan harus ada yang jaga di situ. Tadi balik lagi, dia cek ke kamar mandi, itu pintunya udah kebuka dan itu kosong gitu kan. Dia udah keluar kalau udah selesai gitu kan, tapi dicek di dalamnya nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada bau rokok, nggak ada apa segala macam gitu loh. Udahlah, dia balik aja. Pas jalan balik itu kan agak panjang jalannya, itu pintu ketutup, kedobrak. Pintu yang tadi. Pas David mau balik ke pos, dobrak. Nutup sendiri. Iya, itu nggak ada orang siapapun. Karena dia habis ngecek. Iya. Dan itu sekitar itu udah nggak ada siapa-siapa. Dobrak, tuh aja. Dia kaget. Dia penasaran. Disamperin sama dia. Coba dibuka lagi, nggak bisa. Terkunci. Kekunci lagi. Dia bingung dong di situ dan takut, sebenarnya dia takut pas cerita tuh. Akhirnya manggil Dono lagi, minta temenin. Don, itu tadi pintu udah kebuka, terus pas gue cek udah gak ada apa-apa, pas gue mau jalan ke sini kok ketutup sendiri gitu. Terus si Dono bilang itu angin kali gitu kan, karena emang malam gitu kan, takutnya angin atau apa. Kayaknya enggak deh, dia bilang gitu kan. Ayo coba cek. Si David kesel, kondisinya kesel, dia samperin, digedor. Dok, siapa sih di dalam gitu. Dok. Gak lama, pas dia gedor kebuka. Pas dibuka pelan-pelan, di bak itu ada pocong, mukanya belatung, matanya tuh kayak mau copot gitu. Itu tuh pokoknya kata David tuh jijik lah ngeliatnya gitu. Udah jijik, dibuka, dia ngeliat itu, dia diem tatap-tatapan sama si pocong itu.
Jadi istilahnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, mau teriak nggak bisa, mau kabur nggak bisa, diam dulu, diam beberapa lama. Si pocong itu jadi posisinya di dalam bak mandi itu, dan itu kondisinya cerita dari David itu lusuh, apa sih, kotor, kain kafannya segala macamnya, terus mukanya ya begitu gitu kan, bolong-bolong, kayak langsung tengkoraknya kelihatan, sama matanya tuh nongol. Nah di situ dia mau gerak nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa, mau manggil si Dono juga nggak bisa. Lemas, dia udah lemas. Gak lama dia merem, melek, itu hilang. Penampakan yang di situ tuh pocongnya udah nggak ada. Di situ langsung dia bisa gerakin tangan, dia langsung lari ke Dono. Terus dia bilang, Don, itu di sana Don, ada pocong. Pas itu Dono nggak percaya, karena memang takutnya halu aja kan si David. Enggak, orang nggak ada, tadi kan kita cek bareng-bareng nggak ada gitu. Ada, ayo coba kamu percaya, lihat gitu kan. Terus si Dono, kata Dono, oh udah nggak usah lah, biarin aja gitu. Nggak, coba cek dulu gitu. Gue takutnya ada, ya balik lagi takut ada yang negatif gitu ya. Maksudnya santri-santri iseng atau apa. Wah udah gitu, ayo coba lihat dulu, bantuin gue, temenin gitu kan. Karena kan dia takut juga. Udah pas nyampe sana emang ternyata dicek lagi sama Dono sama si David, ternyata udah nggak ada. Mana nggak ada, kata si Dono. Tadi ada di sini. Gue udah lemes, nggak bisa. Gue manggil lu nggak bisa. Gue lari nggak bisa. Gue gerak nggak bisa. Nih. Ini makanya pas gue merem terus melek, udah nggak ada, makanya gue ke lu kayak gitu. Khawatirnya ada lagi gitu. Ya takutnya kan anak semua santri-santri ya yang tadi balik lagi. Enggak lah, nggak mungkin gitu. Ya udah, pas di situ balik nenangin diri si David. Nggak lama si Dono nih yang kamar mandi nih. Jadi ini dua-duanya kena nih. Dua-duanya kena. Si David kena, si Dono kenanya maksudnya ditampakin. Nah cuman kalau yang si Dono kasusnya itu dia ke kamar mandi 2:30. Itu udah mau subuh ya, udah santri udah pada mau bangun. Jam 3 kan bangun 3:30. Nah dia itu kan tadi yang saya jelasin kan pintu kebuka semua tuh. Ya kan? Kebuka semua, 2 pintu tertutup. Pikir ya santri kali ya kan, abis baru bangun cuci muka atau mandi gitu kan, mau wudu. Kan jadi kamar mandi itu bawahnya tuh bolong ya, ada pintu, cuman bawahnya nggak ada itunya. Dia itu ngecek sampai kolong. Kalau David kan nggak ngetok, nah dia ngecek di kolong, nggak ada siapa-siapa. Cuman memang kelihatan, kalaupun dia lagi buang air besar, itu kelihatan kakinya minimal. Tapi di sini nggak, dia ngecek nggak, disenterin nggak ada. Cek yang sebelahnya nggak ada lagi. Tapi dia coba ketok kan, dia coba dorong, itu nggak bisa, sama. Terus dia pikirannya dia, ini ngerjain nih, ada yang ngerjain nih. Karena dari tadi kasusnya si David juga sama gitu kan. Dia kesel, jangan begini, lapor Ustadz ya gitu. Kalau kayak gini caranya, saya lapor Ustadz, siapa yang di dalam gitu. Digedor-gedor nggak ada respon lagi kan, kesel, didobrak sama dia. Ya kan pintu harusnya ke depan, didobrak kan jadi ke dalam ya, brak, langsung itu di ubin bak tuh, di situ berdiri pocong lagi, pocong yang tadi dilihat sama David. Karena pas setelah si Dono itu ngelihat itu, dia cerita ke David dan akhirnya percaya. Dia jelasin sama persis bentuknya. Iya, karena memang ditampakin langsung. Dan tapi posisi untungnya si Dono ini dia langsung bisa lari. Jadi nggak seperti David tadi yang stuck dulu itu. Nah pas dia buka ngelihat langsung lari. Itu benar-benar info dari David itu benar-benar pengalaman yang kacau ya. Karena benar-benar di depannya terus nggak bisa ngapa-ngapain dengan ngelihat kondisinya yang seperti itu. Ya udah, akhirnya pasrah dia itu langsung lari. Besoknya cerita lagi lah akhirnya sama santri-santri lain. Dan pocong yang diceritain David itu bukan kayak pocong pada umumnya. Jadi kalau kita lihat di film-film itu kan pocong diikat ya. Iya. Gitu kan. Terus agak nguncung gitu ya. Ini enggak, ini kayak polos atasnya. Cuman nutup gitu, kayak nutup kain. Tapi nggak ada ujungnya. Iya. Itu. Cuman kayak ketutup aja gitu ya. Iya, kayak pakai tudung ya. Iya. Iya, seperti itu. Selama 8 bulan di pesantren saya mendapat pengalaman itu ya, dan sampai sekarang. Jadi pengalaman pertama saya itu melihat hal-hal itu semenjak di pesantren. Sampai sekarang akhirnya bisa dalam arti kata bukan bisa melihat, tapi bisa merasakan. Dan kadang-kadang kalau emang ada yang jahil, pasti ada aja.
Iya, Seperti itu. Berarti ini Mas Damar pesantren di sana sekitar 8 bulan aja ya? 8 bulan. Itu keluarnya kenapa tuh Mas? Karena teror setan atau ada hal lain? Oh bukan. Jadi lebih ke sakit sih waktu itu. Jadi karena sakit, terus orang tua khawatir dan udah dibawa ke dokter ya. Dokter waktu itu tuh udah ditarik aja daripada nanti tambah parah sakitnya. Akhirnya ya keluarlah saya. Boleh tahu tuh sakit apa tuh Mas? Waktu itu sakit liver ya. Liver, Iya. serem juga. Karena aktivitas di sana sebenarnya dibilang apa ya? Kecapean sih. Saya yang salah karena kadang jarang makan. Iya. Ya, jadi kalau memang aktivitasnya tinggi, kegiatan tinggi lebih baik ya itu pola makan semuanya dijaga. Berarti Mas Damar ini kurang beradaptasi ya? Betul. Karena emang kalau di pesantren itu kehidupannya emang sangat terstruktur tuh dari pagi subuh bangun, nanti bisa-bisa tidur kan jam 10 malam atau jam 12 malam ya? Betul. Bangun lagi subuh. Subuh lagi jam 3:30. Kalau nggak kena, nggak ngikutin alurnya bisa tipes kali. betul. Itu banyak yang tipes. Banyak yang tipes ya? Iya. Mungkin awal-awal ya belum ketemu alurnya nih. Betul. Sekolah Dan di sini. biasa kan kalau santri itu sakitnya kan jarban sebutannya. Jarban apa tuh Mas? Jarban tuh kayak apa ya? Kayak sakit kulit. Cuman nular. Dia kalau kayak ada nanahnya gitu kulit, kayak apa ya saya bilangnya? Kayak kena tomcat gitu lah. Iya. Kan dulu kan kasus tomcat banyak tuh. Nah, itu kayak klopek-klopek gitu kan. Kalau ada yang bendul apa sih gelendung gitu kayak dipecahin cairannya kena yang lain tuh wilayah lain bisa nular lagi kayak gitu. Oh iya, mungkin yang penonton-penonton Lentera Malam nih banyak anak pesantren biasanya nih. Kalian pasti ngalamin hal itu juga tuh kayak ya intinya penyakit kulit sih ya kayak gitu ya. Dan itu biasanya lumrah terjadi di pesantren-pesantren. Betul. Mas Damar kena juga waktu itu? Sempat. Tapi udah mulus lagi sekarang lah ya. Alhamdulillah. Nah, ini balik lagi ke sosok pocong ya, yang di kamar mandi ya. Ini kan yang dialamin sama si David sama si Dono ya. Nah, ini gue ngerasa serem banget ya kalau pocong sampai ditampakkan begitu ya. Nah, pocong ini sebenarnya emang pertama kali dilihat sama si mereka berdua atau emang di kamar mandi itu ada sejarah seremnya gitu? Pernah denger nggak gitu dari ustadz atau dari orang-orang yang udah duluan pesantren gitu? Sebenarnya kalau pesantren itu hal-hal yang kayak gitu agak nggak lumrah lah ya. Maksudnya lumrah lah ya. Apa namanya? Nggak umum. Umum udah umum maksudnya. Dan di situ tuh kalau di cerita-cerita itu nggak ada dari ustadz, nggak ada cerita apa-apa, nggak ada. Jadi memang mungkin ya kita juga di pesantren kan diajarin yang namanya jin, yang namanya apa gitu ya. Itu memang ada. Jadi ya apa sih eksistensi kali ya dari jin-jin tersebut yang mau ganggu santri seperti itu sih. Dan memang wujudnya itu mereka mau berubahnya ya seperti pocong itu sih. Jadi kalau untuk cerita yang terdahulu nggak ada dan memang pengalaman pribadi, maksudnya pengalaman pertamanya si David ini. Bukan sebelumnya nggak ada, nggak pernah. Sebelum belum pernah ngalamin hal-hal mistis. Betul. Dan Tonglin langsung raja terakhir, pocong. Karena itu pocong itu gue ngerasa yang paling serem sih di Indonesia ya. Iya. Pokoknya wujudnya serem lah. Makanya kita sempat ganti foto nih. Tadi gambar pocong tadinya nih. Cuman penonton-penonton banyak yang protes. Nggak fokus nih bang. Ganti gambar aja ya. Kita ganti gambar alien. Nah, untuk yang pertama kali lu ini nih, Bang Damar, pesantren ya. Kan pertama kali sosok yang lu lihat yang putih-putih tuh. Betul. Selama 8 bulan itu lu pesantren, akhirnya lu ketemu jawaban nggak? Itu orang atau makhluk halus yang lu lihat di atas masjid itu, yang di lantai 2 itu ya? Iya, di lantai 2. Jadi sempat cerita sama ustadz, ada ustadz yang dekat. Itu malaikat. Bukan malaikat siapa ya? Malaikat sih sebutannya ya. Jadi nggak jahat. Dia hanya emang pengen ibadah gitu. Karena kan malaikat itu juga tugasnya kan beribadah terus setiap saat. Dan kebetulan dia menampakkan diri aja gitu. Sebenarnya nggak masalah, kata Ustadz pun nggak apa-apa dan jangan diganggu gitu loh. Kalau memang ada hal-hal yang seperti itu dan itu di area tempat ibadah, itu nggak usah diganggu. Jadi akhirnya pas itu ya sudahlah gitu. Berarti kemungkinan yang awalnya lo dengar suara kayak ada lantunan bahasa Arab itu dia lagi bahasa doa. Iya, kayaknya seperti itu sih. Karena memang yang pas pelantunan kan saya nggak lihat apa-apa tuh. Iya, lihat apa-apa. Pas bunyi, saat bunyi kita khawatir kan, di atas ada apa, kita cek, taunya ada yang lagi ibadah. Berarti lu pas lagi ngecek suara pun itu di bawah kan, yang nggak ke atas juga ya? Enggak. Di bawah doang, di bawah nggak ada Betul, apa-apa. Tapi pas lu buka pintu berhenti emang ya? Berhenti, nggak ada, sunyi. Sunyi ya? Sunyi. Pas setelah bunyi gedebruk itu, lu ke atas dan ada sosok itu yang putih-putih itu. Betul. Wah, ini ngeri juga ya.
Itu berarti lu 8 bulan 2011 ya? Berarti tahun berapa? 2011, 2010-11 ya. Berarti 2011 2012 lu udah keluar dari pesantren itu ya? Betul. Nah, lu kan udah cukup lama ya di pesantren ya, sekitar 8 bulan ya. Pasti punya teman-teman yang udah cukup akrab lah ya. Setelah lulus itu lu pernah dengar lagi nggak sih dari teman-teman yang di pesantren ada yang cerita lagi, wah ada kejadian mantap lagi nih Mar. Ada hal horor lagi nih kejadian di pesantren itu. Pernah ada dengar lagi nggak? Kalau dengar-dengar enggak sih, lebih karena kan pas di saat saya masih di sana itu udah ada pembagian gimana ya, di pesantren saya itu kan ada banyak cabangnya. Nah jadi di pesantren saya waktu saya masukin itu istilahnya tempat pengumpulan pertama nih sebelum dioper ke cabang-cabang. Oh, Gitu. iya, Jadi kan iya, nanti iya. dites dulu. Nah dia masuknya ke pesantren yang mana gitu. Oh, nanti dipecah lagi gitu ya? Dipecah, ada yang di daerah Jawa Tengah, ada yang di daerah sampai ke luar Pulau Jawa, Oh, Sumatera ada, di Sulawesi ada. Jadi dipecah-pecah lagi, dan nanti tergantung dari hasil dia selama tes itu, gitu. iya, iya, iya. Tapi emang pusatnya di Jawa Timur itu. Di Jawa Timur. Betul. Oke, oke. Lu pernah nggak sih ngobrol-ngobrol sama warga sekitar tentang pesantren lu emang angker atau gimana gitu? Kebetulan kalau dibilang ngobrol sama warga sekitar tuh apa ya? Kiri kanan tuh sawah. Oh, sawah gitu kan? Kiri kanan sawah, belakangnya masjid pun kan hutan. Sawah juga gitu, sawah terus hutan. Nah, jadi tuh pure pesantren saya tuh di tengah-tengah sawah. Depannya itu juga nggak ada. Nggak ada yang jualan, nggak ada rumah. Sawah juga. Jadi jalanan depan gerbang itu sawah. Tentang warga sekitar nanya itu nggak bisa. Oh, berarti nggak emang ada. berarti emang santri-santri juga sulit ya untuk berinteraksi sama warga sekitar karena posisi lokasinya itu nggak di tengah pemukiman padat gitu ya. Betul. Iya, agak jauh-jauh dari pemukiman rumah-rumah warga gitu. Iya, nggak ada inilah ladang lah rata-rata. Iya, iya, ladang. Berarti jauh lah dari keramaian Betul. tetangga-tetangga gitulah. Betul. Karena kadang-kadang ada pesantren-pesantren yang satu gabung sama pemukiman warga gitu. Iya. Nah, mungkin kalau kayak gitu mungkin lu bisa dapat cerita yang lebih epic lagi kali tentang pesantren lu ini. Bisa mungkin. Iya, iya, iya. Yaudah paling segitu aja. Mas Damar sekali lagi makasih udah share cerita dan Iya, Lentera Malam. sama-sama. Gua Adit dari Lentera Malam dan Mas Damar izin pamit.